Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nopiana dan juga teman-teman saya, Dindi Azma Warona Sution dan Wenceslaus Cruz Abel Busa. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang strategi rekrutmen dalam SDM. Mata kuliah Manajemen Strategi SDM, dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM. Kami dari Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut ada identitas dari kelompok 7. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, guru, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Pengertian strategi rekrutmen dalam SDM. Strategi rekrutmen dalam SDM adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menarik, memilih, dan merekrut kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam SDM, strategi ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan karyawan yang kompeten, sesuai budaya perusahaan, dan mampu membantu mencapai tujuan bisnis. Tujuan rekrutmen. Untuk memperoleh personel yang berkualitas, perlu dilakukan rekrutmen secara maksimal. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tujuan perekrutan yang kuat ketika ingin merekrut personel yang luar biasa. Tujuan perekrutan yaitu ada 4. 1. Menarik kandidat yang berkualitas. 2. Mengisi posisi kosong secepat dan seefisien mungkin. 3. Membangun citra perusahaan yang positif di mata pencarian kerja. 4. Mengurangi biaya dan waktu rekrutmen. Kendala rekrutmen. Perekrut yang sukses harus peka terhadap kendala rekrutmen. Kendala ini muncul dari organisasi perekrut dan lingkungan eksternal. Nah, berikut ini adalah kendala yang sering dijumpai dalam rekrutmen. Yang pertama, kualitas kandidat yang tidak memadai. Yang kedua, persaingan dengan perusahaan lain. Yang ketiga, penyimpangan dalam proses rekrutmen. Yang keempat, kurangnya kandidat untuk posisi tertentu. Dan yang kelima, yaitu praktik nepotisme. Strategi rekrutmen yang efektif. Jadi ada 6 poin penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan atau menciptakan strategi rekrutmen yang efektif tersebut. Poin pertama yaitu pemanfaatan media sosial. Nah, dalam era digital, perusahaan dapat menggunakan platform seperti Instagram dan Twitter untuk mempromosikan lowongan pekerjaan, membangun merek perusahaan, dan berinteraksi dengan calon karyawan potensial. Poin yang kedua yaitu jejaring profesional, seperti konferensi, seminar, dan pertemuan industri, merupakan kesempatan bagi organisasi untuk berinteraksi langsung dengan calon karyawan yang berkualitas. Sebagaimana maksud, perusahaan dapat membangun hubungan, mengidentifikasi bakat yang potensial, dan menarik individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Yang ketiga yaitu situs web. Situs web merupakan platform penting dalam menampilkan informasi tentang lowongan pekerjaan, persyaratan posisi, dan nilai-nilai organisasi. Situs web yang terstruktur dengan baik dan informatif dapat menarik minat calon karyawan serta memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan. Yang keempat, pencarian bakat. Pencarian bakat dapat dilakukan melalui jejaring, penggunaan agen pencarian bakat, dan melibatkan karyawan yang bekinerja tinggi dalam proses pencarian. Yang kelima, program magang. Program magang merupakan cara efektif untuk menarik dan mengidentifikasi bakat muda yang potensial. Magang memberikan kesempatan bagi calon karyawan untuk memperoleh pengalaman kerja yang berharga. Sementara organisasi dapat mengevaluasi kinerja mereka dan menawarkan posisi permanen kepada mereka yang berprestasi. Yang keenam, kerjasama dengan institusi pendidikan. Melakukan kerjasama dengan universitas dan institusi pendidikan dapat membantu organisasi menjangkau calon karyawan yang berkualitas. Hal ini dapat melibatkan program perekrutan khusus, partisipasi dalam acara kampus, dan pendekatan langsung kepada mahasiswa yang berpotensi. Pentingnya strategi rekrutmen yang efektif. Jadi,
Strategi rekrutmen yang efektif dapat membantu organisasi dalam menemukan kandidat yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan. Nah, pentingnya strategi rekrutmen yang efektif tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek berikut ini. Pertama, penyesuaian dengan kebutuhan organisasi. Kedua, pengurangan biaya dan waktu. Ketiga, peningkatan produktivitas dan kinerja. Keempat, keterlibatan karyawan yang tinggi. Dan yang kelima, yaitu antisipasi perubahan dan inovasi. Contoh soal. Di sini ada kasus sebuah perusahaan teknologi lokal mengalami kesulitan dalam merekrut talenta IT yang sesuai kebutuhan. Meskipun sudah memasang iklan lowongan di situs pencari kerja, jumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi sangat sedikit. Di sisi lain, perusahaan pesaing mampu menarik banyak pelamar dengan kualitas tinggi. Manajer HR diminta untuk mengevaluasi ulang strategi rekrutmen agar lebih efektif. Pertanyaannya, strategi apa yang sebaiknya diterapkan agar rekrutmen menjadi lebih efektif? Pembahasan dari contoh soal tersebut. Strategi yang bisa diterapkan oleh perusahaan di sini ada 4. Yang pertama, pemanfaatan media sosial. Dengan menggunakan platform seperti LinkedIn atau Instagram untuk menjangkau talenta muda. Yang kedua, kerjasama dengan institusi pendidikan, yaitu menjalin hubungan dengan universitas agar bisa menjaring lulusan terbaik. Yang ketiga, program magang. Dengan mengembangkan magang agar bisa mengidentifikasi dan melatih calon karyawan sejak dini. Yang keempat, peningkatan employer branding. Tampilkan citra perusahaan yang inovatif dan ramah bagi talenta muda. Kesimpulan, rekrutmen yang efektif sangat penting untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perencanaan yang matang, adaptasi terhadap tren bisnis, dan perhatian terhadap kesetaraan pekerjaan merupakan kunci dalam proses rekrutmen. Selain itu, rekrutmen yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja finansial perusahaan. Strategi yang dapat diterapkan meliputi membangun employer branding, memanfaatkan teknologi, mengoptimalkan penyaringan, serta menggunakan sumber internal dan eksternal untuk mendapatkan kandidat yang tepat. Di sini ada beberapa daftar pustaka yang kami cantumkan terkait materi strategi rekrutmen dalam SDM. Sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.